Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu li itmamil ahlakil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengawasan, jamaah pengajian ba'da maghrib sampai isya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk para pengurus takmir masjid sumrambah dumateng jamaah sedaya ingkang boten saged kula sepataken setunggal maupun setunggal. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita tetap istiqamah, yaitu melakukan kajian, ya, belajar bersama ngaten nggih. Di mana yang namanya istiqomah niku ewet sangat, susah sekali. Yang mudah napa? Yang mudah istirahat. Ya, istiqomah itu memang susah. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang itu melakukan sesuatu itu kuantitasnya langsung banyak, sekali melakukan besar, tetapi setelah itu tidak sama sekali, istirahat tadi. Nah, justru istiqomah itu melakukan sesuatu yang ringan, yang kecil, tetapi terus menerus. Ibaratnya nopo nggih? Ibaratnya ember niku ada tetesan air, ini ku lama kelamaan nanti akan penuh. Nggih Pak nggih. Berbeda dengan ketika ember kemudian langsung jos, ngaten niku. Nah, itu malah justru banyak yang terbuang. Ya, tetapi ketika kita istiqomah, insya Allah ini akan lebih baik yang kita lakukan daripada melakukan sesuatu yang barangkali banyak tetapi kemudian hanya sekali dua kali saja. Karena sesungguhnya Allah menyukai amalan, lebih menyukai amalan yang itu sedikit tetapi istiqomah, ajek ngaten niku. Kemudian bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kita, aku orang Islam, Allah Tuhan kita, kemudian beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka, yaitu malaikah. Tanpa disadari, tanpa kita rasakan barangkali, ketika seseorang itu kemudian istiqomah, Allah itu akan menurunkan bala bantuan, bala tentaranya kepada kita, malaikat-malaikatnya itu untuk melindungi orang-orang yang istiqomah tadi. Dan kemudian di akhirnya tentunya kita akan dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu, mari pada kesempatan kali ini masih di bulan Dzulhijjah, masih di akhir bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah ini sekitar tanggal 24 ya. Sebentar lagi selesai. Dan bulan Dzulhijjah ini syarat sekali dengan makna, dengan ibadah kurban dan juga ibadah haji. Yang sebentar lagi insya Allah saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita jamaah haji di Temanggung ini akan kundur ke rumah insya Allah kalau tidak salah tanggal 6 ya, tanggal 6 atau 7 hari Ahad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya itu sama-sama sebuah ibadah fisik dan juga ibadah mengeluarkan harta ya, meskipun barangkali porsinya berbeda. Kalau ibadah haji fisiknya lebih banyak, hartanya lebih banyak, ibadah kurban juga sama, tetapi mungkin porsinya lebih sedikit. Itu juga merupakan ibadah fisik dan juga ibadah mengeluarkan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini mari kita sedikit mengambil hikmah dari bulan ini ataupun dari kisah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana kalau kita mau menggali itu sungguh sangat banyak sekali hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim. Tapi barangkali satu dua mari kita mencoba untuk kemudian mempelajarinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan Nabiullah Ibrahim adalah beliau itu orangnya pekerja keras, berusaha bekerja dengan sekuat tenaga dan senantiasa menyandarkan hasil kerjanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana barangkali ini kisah yang kita sudah tidak asing lagi, bagaimana Nabi Ibrahim itu kita mengenal beliau itu dalam kondisi usia lanjut, belum dikaruniai seorang putra ya. Jadi usianya lanjut, belum dikaruniai seorang putra. Dan nanti kisah dari Ibrahim ini dan juga Ismail akan kita ambil pelajaran, yaitu dengan adanya syariah kurban ini. Nah, di antaranya juga ada syariat-syariat lain yang muncul dari kisah Nabi Ibrahim. Di antaranya yaitu syariat khitan ya, syariat khitan. Di mana syariat khitan ini juga disyariatkan kepada Nabi Ibrahim ketika beliau juga sudah usia tua. Ya, bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat itu usianya sekitar 80 tahun ya. Kira-kira sekarang bapak-bapak usia 80 tahun khitan pripun niku. Dikatakan dalam sebuah hadis, ihtatana Ibrahim bil qadumi, bahwa Nabiullah Ibrahim itu dihitan dengan alat yang namanya al-qadum. Itu menurut para ulama itu dikatakan adalah sebuah alat yang digunakan untuk memotong kayu. Nah, kenapa niku? Kampak nggih. Ya, kalau sekarang kita mungkin mengenalnya kampak. Bagaimana seseorang dihitan dengan alat kampak? Nah. Langsung ya. Nah, kalau sekarang kita teknologinya sudah modern sekali. Sudah tadinya awalnya itu kalau katanya zaman kakek-kakek buyut itu pakai napa niku Pak? Pelat ya. Ya, dari bambu itu. Kemudian perkembangan zaman kemudian memakai pisau. Perkembangan zaman pakai gunting. Kemudian laser. Wah, sekarang banyak. Mungkin lama-lama bisa ada hitan digital.
Kita tidak tahu begitu perkembangannya zaman. Yang jelas ini adalah syariat yang pertama kali diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, kita kembali ke sini. Dan ketika beliau pada usia yang sudah sepuh itu belum dikaruniai seorang putra, tetapi beliau tetap berusaha, berdoa, berikhtiar kepada Allah. Dan doa beliau ini diabadikan dalam Quran, di mana beliau berdoa dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan, anugerahi aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini adalah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kemudian pada usia sekitar 86 tahun, Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Ini atas izin dari istri pertamanya, yaitu Siti Sarah. Jadi bapak-bapak kalau ingin menikah lagi harus ada izinnya, Pak nggih. Nah, ini contohnya juga syariat Nabiullah Ibrahim. Ketika menikah kedua kali juga diberi izin oleh istri pertamanya. Jadi jangan main-main, Bapak-bapak, kalau mau menikah harus ada izin istri pertama. Bahkan itu juga ada hitam di atas putihnya ada. Ya, bermaterai. Kalau mau minta formnya saya ada. Ya, guyon saja ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kemudian Nabiullah Ibrahim diberikan karunia seorang putra, yaitu Ismail. Nah, kita sedikit ngambil kisah pelajaran dari nabi yang lain. Ini serupa ya, yaitu Nabi Zakaria. Dalam usia yang lanjut bahkan dikatakan bahwa istri dari Nabi Zakaria itu seorang yang mandul. Bagaimana kalau seorang perempuan sudah divonis mandul oleh dokter ahli kesehatan, mungkin sudah putus asa tidak akan mendapatkan keturunan. Seperti juga istri dari Nabi Zakaria itu seperti itu juga. Ya. Bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ini diabadikan dalam Quran surah Maryam. Di antaranya ayat 4 sampai ayat 7, di situ dikatakan, Qala rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su sayba wa lam akum bidu'aika rabbi syakiya. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban yang begitu banyak, dan permohonanku terhadap Engkau ya Rabb belum pernah tidak Engkau kabulkan. Ini rayuan Nabi Zakaria kepada Allah. Doanya Nabi Zakaria yang dikatakan tulangnya sudah lemah, kepalanya sudah ditumbuhi dengan uban yang banyak. Kalau kita gambarkan sekarang mungkin ya, ubannya di kepala itu sudah banyak bertabur. Kemudian kulitnya juga sudah pada kendur, ya. Penglihatannya, matanya sudah kabur, ya. Tulangnya juga sudah mulai mengapur. Ini kondisi Nabi Zakaria seperti itu, tapi kemudian terus berdoa kepada Allah, ya. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, sedang istriku ada seorang yang mandul, maka anugerahi aku di sisi Engkau seorang putra. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewarisi kenabianku dan mewarisi kenabian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabb seorang yang Engkau ridhoi. Nah, ini dari doa-doa Nabi Zakaria ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepada engkau dengan seorang laki-laki yang bernama Yahya, yang kami belum pernah memberi nama seperti itu sebelumnya.
Nah, ini adalah dua kisah yang hampir mirip, bagaimana kegigihan, usaha keras dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang barangkali mustahil, kemudian Allah mewujudkan itu menjadi kenyataan. Nah, barangkali juga mungkin ya di antara kita dalam hidup kita ini kadang-kadang mungkin kita sudah pernah mengalami sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika itu ada pertolongan Allah, maka tidak ada yang mustahil. Mungkin di antara kita, saudara kita pernah ada yang divonis sakit kanker, kemudian berapa minggu, berapa bulan ini akan meninggal. Pernah mboten ngalami atau mungkin juga pernah mendengar, mungkin ada. Tetapi karena pertolongan Allah, karena Allah hanya yang mengetahui kapan seseorang itu meninggal, bisa jadi orang itu usianya panjang. Atau mungkin diri kita sendiri pernah mengalami sebuah kecelakaan yang sesungguhnya kalau dipikir dengan akal, dunia aku ora selamat. Ya, mungkin dalam hitungan menit, detik, wae ketabrak, keserempet. Tapi karena pertolongan Allah kok belok sidik, kemudian ora sido keserempet. Mungkin pernah juga kita alami. Nah, ini adalah hal-hal pertolongan Allah yang kemudian tentunya bagi kita semuanya untuk kemudian mensyukurinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usaha keras ini juga terlihat ketika peristiwa Ibunda Hajar bolak-balik mencari air dari Bukit Safa Marwa, putar bolak-balik sampai 7 kali, di mana padang yang tandus mustahil ada air, tetapi kemudian Allah menurunkan air di situ. Kemudian sekarang kita mengenal dengan air Zam-Zam. Ya, kalau kita membayangkan padang yang tandus, sekarang itu dipompa setiap hari untuk jamaah haji itu nggak pernah habis. Ini kalau tidak karena pertolongan Allah juga mustahil. Nah, ini sebuah pelajaran juga mungkin bisa kita terapkan ke dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin usaha kita itu berbeda mungkin dengan Ibunda Hajar. Bagi kita seorang tua, orang tua, ayah, ibu mengantarkan putra atau mungkin yang sudah sepuh mengantarkan wayahnya ke sekolah bolak-balik setiap hari. Niki mboten kroso, Pak. Dihitung berbulan-bulan, bertahun-tahun dari anak SD sampai lulus SD, ya, atau mungkin anaknya yang di pondok juga mengantarkannya bolak-balik. Ini juga sebuah usaha, sa'yun, sebuah usaha kita, pengorbanan kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan tentunya kalau itu semuanya kita niatkan dengan ikhlas karena Allah, ini juga nanti pasti akan ada hasilnya. Tidak ada tidak ada sesuatu yang sia-sia, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Pasti akan ada usahanya yang tentunya seandainya tidak kita dapatkan di dunia, pastinya kita akan mendapatkan di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya diantaranya adalah bahwa Nabi Ibrahim ini senantiasa menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Jadi ketika kita mengetahui sekelumit sejarah Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup di dalam api yang membara, dilempar dari ketinggian berapa meter atau mungkin sampai puluh meter. Ya, itu dilemparkan dari atas, kemudian di api yang membara itu Nabi Ibrahim hanya pasrah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya cukuplah Allah sebagai penolongku. Akhirnya kemudian Allah menjadikan api itu kemudian menjadi dingin. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah dingin sejuk untuk Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dibakar
di dalam api yang sangat panas tetapi merasa dingin, nyaman, sejuk, barangkali seperti itu. Nah ini adalah menggambarkan kehidupan kita itu juga kita harus senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi itu adalah sebuah hadis firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu kan firman Allah ya. Jadi kalau hadis qudsi ini adalah sebuah perkataan Allah, kalam Allah, tetapi tidak dibukukan dalam Al-Quran. Nah, di dalam salah satu hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu sesungguhnya adalah orang yang lapar, kecuali aku kemudian memberikan makanan kepada engkau. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kalian semuanya adalah telanjang. Illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, maka kemudian mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepadamu. Nah, pada dasarnya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia itu kondisi realnya tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai pakaian, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat bergantung. Nah, kita sedikit melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akidah bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai menyuruh kepada hal yang paling terkecil pun hanya minta kepada Allah. Ini dikatakan dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sallallahu kulla syai'in hatta syis'a. Mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Nah, ini dalam sebuah hadis. Artinya apa? Bahwa suatu hal yang paling terkecil pun kita disuruh untuk meminta kepada Allah. Bahkan kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, wa kana ba'du salafi yas'alullah fi salatihi kulla hawaiji hatta milha ajinahu wa alafa syatahu. Dahulu para salafus salih, pendahulu orang-orang saleh itu meminta kepada Allah dalam solatnya itu semua kebutuhan hidupnya, sampai-sampai garam untuk adonan memasak dan tali kekang untuk mengikat kambingnya. Nah, ini menggambarkan ketika kita minta kepada Allah sekecil apapun dalam solat kita itu tidak masalah. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, mosok hal sing cilik kudu njaluk kalau Gusti Allah. Justru itu akidah yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya sampai hal yang terkecil. Ibu-ibu garame telas, ya, miwone sasane habis, meminta kepada Allah, ya Allah berikan hamba garam yang banyak, ya kan? Apalagi sayur yang banyak, lauk yang banyak. Dengan cara apa? Lancarkanlah rezeki hamba, barangkali seperti itu. Kemudian tidak lama begituan ada orang dok. Assalamualaikum. Tak kirimi sayur. Nah, itu kalau mungkin langsung, tetapi secara tidak langsung melalui rezeki suami, melalui rezeki kerjaan sampingan seorang ibu, kerjaan online misalnya, kemudian diberikan kelancaran, ya kan? Bahkan seharusnya juga kita ketika mendidik anak cucu kita itu meminta sesuatu itu kita tanamkan kepada mereka untuk minta kepada Allah. Misalnya seorang anak atau cucu kemudian menghampiri kita, Pak, Kong,
nyuwun jajan, nyuwun mainan. Nah, pripun jawabe? Pun tahu sing wonten berdoa nyuwun kali Gusti Allah le. Pun tahu wonten? Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW justru seperti itu. Caranya bagaimana? Barangkali le nyuwun Gusti Allah, berdoa kepada Gusti Allah, mudah-mudahan bapak kakung rezekine lancar. Nek wis lancar sesuk tak tumbaske. Nah, barangkali ini adalah hal yang terkecil tetapi menanamkan akidah kepada anak cucu kita. Jangan kemudian ketika anak cucu kita meminta langsung kemudian kita menjawab dengan jawaban yang hanya datar, tidak ada nilai pendidikan, ya. Tapi dengan kita menanamkan akidah seperti itu, insya Allah itu akan terpatri, akan membuat sebuah andil bagian dari kita mendidik anak kita dengan akidah, yaitu ketergantungan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diantaranya yang bisa kita ambil adalah yaitu pelajaran ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, artinya ketika Nabi Ismail itu tumbuh menjadi anak yang ya sudah bisa membantu ayahnya. Coro-corone nek kula panjenengan kita mempunyai anak sudah besar wis bisa dikongkon le tumbaske nopo ngaten misalnya kan. Kita kan merasa senang sekali anak ketika kita suruh untuk membantu kemudian dia melaksanakan tugas yang kita perintahkan, pasti kita akan sangat senang. Nah, pada usia seperti itu cobaan Allah datang kepada Nabiullah Ibrahim, dan kemudian di ayat berikutnya dikatakan qala ya abatif al ma tu'mar. Jadi ketika pada usia Ismail itu sudah sanggup membantu orang tuanya, membantu ayahandanya, ya. Di ayat tadi dikatakan ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan mesra, tidak hanya sekedar le nak, tetapi mungkin ananda, wahai anandaku, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpi, anni adbahuka, aku disuruh untuk menyembelihmu, fangdur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail mengatakan ya abatif al ma tu'mar. Ini tidak hanya sekedar ya abi. Kalau yang kita tahu kan yang namanya orang perempuan ibu itu kan ummi, kalau ayahnya kan abi, wahai ayahku. Tapi ini dengan panggilan yang mesra, ya abati, wahai ayahandaku, ya. If'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini kalau kita pikirkan, ketika kita mendapatkan seorang anak pada usia bisa membantu orang tua, pada usia senang-senangnya, padahal sudah lama sekali tidak mempunyai anak, kemudian disuruh untuk menyembelih, saya jamin nggak ada yang mau, ya kan? Le mau bengi bapak ngimpi kon nyembelih gue, jawabannya piye? Wah bapak wae sing wis tuwa. Ya, atau mungkin juga jawaban lain. Anak-anak sekarang
Ada nggak yang seperti ini? Ya kan? Ini adalah pengorbanan yang luar biasa, yaitu ketaatan seorang ayah dan anak ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali kita tidak usah terlalu dalam seperti Nabi Ibrahim, tetapi kita berusaha untuk bisa kurban, ya kan? Kurban sapi atau kambing, ya, setiap tahun sekali. Tentunya kita berusaha untuk bisa mewujudkannya. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang berpendapat kurban ke seumur hidup sekali. Tadi nek wis tau kurban yo ora gelem kurban meneh. Ini adalah suatu hal yang salah. Ini enggak istiqomah, tadi kembali lagi ke tidak istiqomah. Yang benar apa? Yang benar itu setiap tahun sekali. Seandainya kok dereng mampu, ya mungkin dilet lah. Sekarang kurban, besok enggak, besok kurban lagi. Syukur setiap tahun kalau bisa kurban kita lakukan. Tidak harus dengan kambing yang harganya 4 juta, 3 juta setengah. Mungkin dengan harga 1,5, 2 juta, sehingga kita bisa istiqomah untuk bisa kurban setiap tahun. Nah, ini kita hanya disuruh untuk mengorbankan binatang, bukan menyembelih anak kita. Tentunya kita tidak terlalu berat, ya kan? Tidak terlalu berat. Kalau kita pikir-pikir, inilah sesuatu yang ringan yang bisa kita lakukan. Bisa jam Mbak? Dereng nggih, segera mulai nggih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya itu adalah sebuah cobaan yang diberikan kepada para nabi dan para rasul, tentunya lebih berat dibandingkan dengan cobaan kita. Maka suatu ketika seorang tabi'in, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad, seorang tabi'in dari ayahnya berkata, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasul, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka kemudian Rasul mengatakan, "Al-anbiya summal amsal fal amsal. Fayubtala rajulu ala hasabi dini." Yang paling berat ujiannya itu hanya nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang semisal, dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Wa in kana dinuhu sulba istadda bala'u. Jika imannya itu kuat, maka cobaannya juga akan lebih kuat. Wa in kana fi dini riqqatun ibtuliya ala hasabi dini. Dan apabila imannya juga seseorang itu ringan, tentunya juga cobaannya ringan. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrakahu yamsi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Dan senantiasa seorang hamba akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di atas bumi dalam keadaan bersih tanpa dosa. Nah, barangkali cobaan kita juga tidak seberat dari cobaan para nabi dan rasul. Di antaranya adalah disyariatkan kepada kita untuk bisa kurban setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan peristiwa pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya ada pelajaran di situ adalah kita peduli terhadap sesama, kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kita menyembelih binatang kurban, kemudian dagingnya kita bagi-bagikan kepada orang lain. Nah, maka sesungguhnya di situ ada sedekah harta yang kita keluarkan, ya. Dan kenapa pahala sedekah ini begitu besar? Karena namanya sedekah itu dikeluarkan dari harta kita, dari hasil jerih payah kita bekerja. Kita membayangkan, kita merasakan begitu susahnya mencari uang. Ada orang yang bekerja itu sampai menguras pikirannya. Ada orang yang bekerja sampai memeras keringat, membanting tulang. Ada orang yang bekerja di bawah tekanan atasan. Ada orang yang bekerja di bawah tekanan terik matahari. Ada orang yang bekerja
melawan gelombang ombak lautan. Napa melih? Ada orang yang bekerja harus pergi dari rumah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, kemudian setelah mendapatkan harta, kok kita disuruh untuk mengeluarkan? Kalau orang bilang enak saja, ini hasil keringat saya kok dikeluarkan. Tetapi justru disitulah pahala dari sedekah itu luar biasa. Ya, maka dikatakan dalam sebuah hadis, inna dzilal mu'mini yaumal qiyamati shadaqatuhu, bahwa sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekah yang dia keluarkannya itu. Nah, inilah mengapa ketika seseorang mengeluarkan sedekah, maka kemudian pahalanya begitu besar. Di antaranya adalah karena itu harta yang didapatkan jerih payah sendiri kemudian dikeluarkan untuk orang lain. Ketika seorang itu rela ikhlas, maka kemudian balasannya luar biasa. Bahkan dikatakan besok ketika kita di akhirat akan mendapatkan pintu spesial, pintu khusus, namanya adalah pintu sedekah. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan termasuk orang-orang yang ahli sedekah kelak nanti akan dipanggil dari pintu sedekah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara itu yang bisa kami sampaikan, di antara pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang begitu banyak, di antaranya yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim senantiasa bekerja keras dan berdoa kepada Allah, tidak mengenal menyerah. Kemudian kedua, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Kemudian ketiga, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat adalah peduli terhadap sesama. Dan tentunya kalau kita gali masih banyak pelajaran yang lainnya. Maka kita tutup dengan sebuah hadis bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan sampai kehidupan kita di dunia ini sia-sia. Seperti es itu, yang namanya es itu akan mencair, mau tidak mau lama-lama pasti mencair. Umur manusia lama-lama pasti habis. Jangan sampai kemudian usia kita tidak menorehkan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah mengatakan mali wali dunia. Apalah artinya dunia bagiku? Ma'ana wa dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalu dunya kamathali raqibin dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha, bahwa perumpamaan aku dengan perumpamaan dunia ini seperti seorang yang mengendarai kendaraan, kemudian dia berteduh di bawah pohon untuk sejenak kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Jadi perumpamaan dunia ini kita berjalan mengendarai kendaraan, atau kita berjalan berlari naik kuda kalau zaman dahulu, kemudian kita lelah, kemudian istirahat sejenak di bawah pohon ngenduk. Setelah itu kita meneruskan perjalanan lagi. Ibaratnya dunia adalah seperti itu, orang yang berteduh di bawah pohon. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga waktu yang singkat ini bisa kita ambil manfaat. Ada sesuatu yang baik silakan diterima, kalau ada sesuatu yang kurang atau kesalahan itu tentunya karena kefakiran ilmu saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.